Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya hormati senior saya, Pak Penyuluh Nasional, teman-teman P3K yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salah satu agenda yang saya kira sangat penting. Ini sangat erat kaitannya dengan keberadaan kita sebagai penyuluh agama Islam, dan ini menjadi bagian dari tanggung jawab kita di masyarakat, sehingga penting untuk kita mantapkan. Di sini bukan pelatihan, karena saya kira beliau-beliau ini kita sudah terbiasa semua melaksanakan kegiatan seperti ini. Tetapi maksud dan tujuan dari kegiatan kita ini agar supaya pemahaman kita seragam dan kita tidak canggung ketika terjun ke lapangan. Kenapa? Karena paling tidak ada dasar kita dari sini. Dan kenapa saya memikirkan ini? Karena saya merasa ini adalah bagian dari tanggung jawab saya juga untuk teman-teman penyuluh. Di sini saya tidak selalu narasumber atau pemateri, tetapi saya berharap justru semua sebentar teman-teman, ketika ada pengalaman, ada yang sering kita saksikan ketika di lingkungan kita masing-masing seperti apa, kalau bisa kita sampaikan di sini supaya kita bisa memilih dan memilah mana yang perlu kita luruskan dan sebagainya. Tetapi intinya sebenarnya begini, ketika kita terjun ke lapangan, kita ada dua cara ketika kita ingin memperbaiki. Dan cara yang paling bijak adalah tidak menyalahkan yang sudah ada, tetapi menyampaikan bahwa inilah yang diajarkan oleh agama kita. Karena ketika kita menyalahkan yang sudah ada, yang sudah bertahun-tahun di masyarakat, itu tidak semua responnya orang sama. Ada orang yang ketika disampaikan bahwa seperti ini, dia bisa terima, ketika dia justru menentang. Nah, posisi kita sebagai penyuluh itu kita yang harus memahami mereka, bukan mereka yang kita tuntut untuk memahami kita. Jangan sampai hanya persoalan sepele, lalu kegiatan-kegiatan penyuluhan kita yang lainnya, materi-materi kita lainnya tidak diterima karena sudah terlanjur tidak senang dengan cara kita. Dan ini kalau di Mangkoso itu ini salah satu filosofi dakwah kita. Kita tidak menentang masyarakat, memaksakan mereka, tetapi bagaimana kita menyampaikan secara bijak. Banyak dai karena mungkin semangatnya terlalu tinggi, sehingga terkadang hanya persoalan kunut saja yang bertentangan di masyarakat, akhirnya ceramahnya lepo sudah tidak diterima. Hanya gara-gara persoalan kunut ini tidak ada yang boleh, ada yang tidak, dan lain pernah lakukan dua-duanya. Tidak boleh kita bertentangan itu. Nah, persoalannya kalau ini kita paksakan antara kunut dan tidak kunut, akhirnya persoalan lain tidak diterima orang. Karena sudah terlanjur tidak suka dengan cara kita berdakwah. Dan ini penyuluh tidak boleh seperti itu. Makanya kita penyuluh harus bijak. Nah, salah satu di antaranya ini perkara penting di masyarakat. Ini kalau tidak terlaksana dengan baik, ya akhirnya nanti yang dituntut ini kita semua ini. Negara sudah memberikan amanah kepada kita, dan ketika amanah ini tidak tersampaikan dengan baik, persoalan orang mau amalkan atau tidak itu urusan di belakang. Ya, tidak mungkin kita ini siapa, kita ini hanya penyuluh Nabi saja berdakwah ratusan tahun, tidak semua orang terima dakwahnya. Tetapi apakah Nabi yang seperti itu gagal? Tidak. Nabi Nuh itu berdakwah 900 tahun, pengikutnya hanya 11 orang. Apakah Nabi Nuh gagal? Tidak. Justru Allah memberikan penghargaan sebagai ulul azmi. Artinya bahwa ternyata Allah itu menilai bukan hanya dari hasil, tetapi dari proses itu juga dinilai oleh Allah.
Teman-teman, ini adalah proses menyampaikan kebenaran di masyarakat, itu adalah proses. Adapun soal orang terima atau tidak, hidayah itu sampai atau tidak, kita tidak berhak memaksakan itu, tetapi kita berkewajiban untuk menyampaikan. Nah, saya berharap ini teman-teman sebentar kita bicara menyampaikan seperti apa yang sedang terjadi. Hanya ada dua poin yang kita mau permantap dulu di sini. Bagaimana cara memandikan dan bagaimana cara menggunting atau bagaimana menyiapkan kelengkapan yang lengkap. Karena memang saya bervariasi juga. Tetapi kalau kita mau lengkap, sebentar kita lihat satu persatu seperti apa yang harus kita lakukan. Nah, saya berharap ini ibu-ibu juga bisa menjadi, karena biasanya laki-laki banyak di masyarakat itu yang bisa bekerja, perempuan yang kurang. Jadi saya rasa besok atau lusa ada di lingkungan kita kejadian itu, tidak ada lagi alasan kita bahwa tidak ada yang berani kerja. Pertama yang perlu kita pahamkan di masyarakat, bahwa penyelenggaraan jenazah itu bukan sesuatu yang karena yang kurang takut. Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja, bukan sesuatu yang sakral, yang bagaimana kalau salah, bagaimana kalau salah, tidak seperti itu. Biasa-biasa saja. Jadi penyelenggaraan jenazah itu adalah persoalan yang biasa. Tidak usah orang takut, saya begini dan seterusnya. Tidak usah kita bayangkan seperti itu, karena ini yang membuat orang tidak berani. Itu yang membuat orang tidak berani, karena pikiran mereka, orang mati itu. Memang kenapa kalau orang mati? Tidak ada bedanya dengan orang hidup. Itu yang pertama perlu kita pahamkan. Yang kedua, kita paham bahwa ini pekerjaan sederhana sesungguhnya. Dan kalau kita ikuti ajaran aturan agama, itu gampang sekali kegiatan. Bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang susah. Makanya saya tidak perlu menjelaskan poin-poin seperti ini dimandikan, dikapani, karena saya kira ini kita sudah paham semua. Saya hanya ingin langsung kita ke persoalan ininya saja. Ya, tinggal kita mau uji nyali di hari. Ada yang berani mengambil posisi seperti ini. Kemarin di Losok itu Ibu Bida yang maju kunjung dengan Ibu Bida, jadi Pak Saripudi sebagai pengantin laki-lakinya dan Ibu Bida sebagai pengantin perempuannya. Hari ini saya melihat ada di antara kita yang berani, tetapi yang pasti jangan yang beliau-beliau ini. Kita punya kain ini cuma 6 meter. Kenapa cuma 6 meter? Kemarin saya beli waktu Ramadan itu 20 meter hanya 110.000. Ini saya beli lagi ternyata 6 meter 110.000 juga. Ya mungkin karena efek corona mungkin. Saya mau dengar dulu dari satu persatu seperti apa pengalaman kita, seperti apa yang sering kita saksikan di lingkungan kita yang menurut kita menjadi tradisi yang mungkin tidak pernah kita baca di fikih. Ya, kita sampaikan di sini, kita lihat, kita kaji bersama, kita pelajari bersama. Jadi barangkali saya akan persilakan satu persatu. Ya, tadi silakan Pak Tony, Pak Saripudi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Pak, sebagaimana kami barang ini Pak, termasuk di kampung saya mengenai masalah yang jenazah ini. Ada saya lihat Pak, khususnya 2 kampung itu pada saat memandikan Pak. Kalau di kota dia pernah saya tidak seperti itu Pak. Tapi di kampung saya itu Pak, dia kalau sementara sudah dimandikan Pak, sudah nanti artinya pada saat dimandikan Pak, kan itu pertama dulu dibersihkan dulu, ya. Sudah bersih dimandikan, dimandi mayat. Jadi itu mandi mayatnya Pak, dia pakai kain. Jadi ada khusus keluarganya yang ahli waris. Dia di situ diberikan kain,
baru saja. Ya, dia itu pakai kamu. Semacam kos tangan mungkin sekarang. Ya, dia itu jadi setiap itu mulai dari kepala dia ikut itu airnya dengan itu tangannya. Gitu. Jadi maaf. Sebentar jadi dari sekarang di sini Pak disirah begini gitu sampai apa di mana tuh airnya disirah itu Pak Iman itu ya terus ya kalau semua itu apa yang disirah itu jadi yang ini tidak bisa lepas Pak. Hanya itu karena sudah menjadi tradisi di kampus saya itu Pak, tapi hanya tidak bisa bilang kenapa apa ini karena tidak sampai juga imannya terus itu bagaimana dan juga ilmunya itu saja tanyakan Pak. Tapi artinya sudah termasuk tradisi di masa saya Pak, dua lingkungan itu ciri itu Pak. Karena dua Pak Iman itu artinya sama dengan ilmunya. Tapi di kampung-kampung lain Pak memang tidak Pak. Saya baru kali ini dengar. Tidak, hanya saja bisa tanya begitu Pak. Tapi dia Pak ini karena itu termasuk dari saya Pak, tidak begitu dari saya. Jadi itu jadi karena dia tahu besar persen itu dia tangannya. Jadi ini itu kain Baru tangannya baru. Iya, tangannya itu kainnya sisanya itu ini kain kapal. Iya, jadi itu ya. Setiap pasang besarnya begitu, tapi sudah kembali lagi. Oke. Jadi ini bagaimana kira-kira tanggapan di masyarakat itu Pak yang terjadi terima kasih. Satu lagi Pak Nak, hitungannya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang waktu yang diberikan kepada saya. Jadi di sini tuh Pak di bagian Tokore, khususnya di Tokore Selatan. Kalau memandikan dia tidak jadi masalah karena di sini ada dua suku yang banyak, suku Bugis dengan suku Mada. Jadi ada dua suku. Jadi saya lihat pemandiannya itu seperti mengikuti yang biasa karena dia seperti yang biasa, tidak ada yang macam-macam. Itu jikalau mayatnya sudah mau dibawa Pak, itu pemotongan ayamnya itu yang biasanya. Kalau di sini. Pada juga Pak yang kalau sudah mau disolati karena biasa itu saya lihat di situ keluarga dengan ada juga yang biasa yang solati Pak Imam Kak dia putar itu mayat diputar lagi ke sini itu biasanya jadi juga di situ ya Itu sih bayar ya kalau putar ya. Iya. Pak Serhanto. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah berjam kan? Iya Pak, ya. Langsung saja Pak. Untuk pelaksanaan penyelenggaraan jenazah di Desa Kalti Tuago pada umumnya insya Allah sama. Cuma ada satu kegagalan seperti apa yang disampaikan tadi Pak Isna. Rata-rata teman-teman Bugis ini dibawa Pak, setiap jenazah sudah mau diusung ke pemakaman itu keluarganya pasti memotong ayam. Saya tidak tahu apakah ini saya tidak tahu tradisi dari mana diambil itu Pak. Hampir wajib hukumnya memotong ayam, kemudian dilangkai itu mayatnya Pak, ayam seperti yang tadi. Nah, ini pada umumnya teman-teman Bugis di Tuago. Yang kedua, saya juga mau pertanyakan Pak kaitan persoalan setelah mayat ini hendak dibacakan talqin di kuburan Pak. Budaya kami di Mamuju itu kan tetap tidak membacakan itu apa istilahnya Pak sulap ya. Empat sulapa Yang membacakan Al-Quran. ada yang membacakan Al-Quran ketika mayat itu ditaruh di keseluruhan Pak di kuburan. Nah ada juga yang tidak membaca. Ini bagaimana persoalan ini? Apakah ini persoalan wajib untuk dilakukan atau bagaimana Pak? Terima kasih. Banyak kita Pak. Saya kira Pak. Betul.
Bagaimana dari kita lihat? Itu Pak ya. Pak. Terima kasih. Sama di Pak, cuman ada tuh piring taruh di sini. Ya, di bawah. Nggak apa-apa gitu kan? Oh, itu Iya, kan. saya juga Pak yang biasa baru juga bisa juga kayak Kalau Pak Isa aja yang biasa dapat dulu. ininya toh untuk istinja itu. Iya, terima kasih. Malam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya kira untuk penyelenggaranya Pak sama saja, di tempat saya sama seperti biasa. Cuma yang jadi yang saya lihat yang mungkin jadi masalah persoalan ini Pak, kawan. Kita itu dari perempuan tidak ada yang berani jadi semua yang kerjakan itu laki-laki Pak. Iya, bagaimana itu Pak? Kira itu saja. Ini tampak selesai ini buat kita begitu. Masalahnya tidak ada yang berani, Pak saya pun tidak berani. Salah, ini kita kerja sebentar. Kalau beliau pasti banyak banget kata beliau. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, terkait dengan tentang jenazah yang kita alami masing-masing di daerah kita masing-masing, terkhusus di Salokayu. Di Salokayu itu ada beberapa suku, jadi ada Mandar, Bugis, Jawa. Jadi kalau Mandar, Bugis itu hampir sama, artinya pada umumnya sama. Dalam proses semuanya itu ya ada tradisi lama seperti tetap menggunakan walaupun sudah ada wadah untuk mandikan seperti tempat kita lihat di atas ini, tapi masih ada yang lebih senang pakai paha dengan bantuan juga pakai kedekut pisang. Terkhusus kalau Jawa itu namanya di tempat kami itu justru perutnya di luar rumah, dia tidak masuk dalam rumah tapi di luar rumah masyarakat, baru mereka duduk di bangku, jadi mayat diletakkan di atas pahanya, itu perutnya biar ada wadah atau alat seperti ini yang kita siapkan di tempat pemandian mayat, tapi mereka lebih afdolkan itu kalau dia bangku mayatnya. Padahal kalau kita kerjakan itu lebih mudah kalau ketika ada tempat seperti ini, ibu membalikkan kiri kanan mayat. Itu yang ada di desa kami. Kemudian masalah tadi yang seperti Pak seperti itu juga ada juga di tempat kami, tapi ya itu sebagai mungkin seperti dulu Bapak sebagai pengganti daripada dulu ada kos tangan, sekarang ada kos tangan, jadi itu terkhusus untuk di bagian istinja itu bagian tubuhnya, bagian di situ yang memakai kos tangan. Kemudian ya sama tadi perkara yang disampaikan oleh Ustaz Susianto bahwa setelah mayat hendak keluar rumah itu dipotong ayam, dan pengalaman kami Pak, setiap ada warga yang meminta kepada kami, kebetulan kami dipercayakan sebagai imam, disuruh potong ayam, saya tidak lakukan. Saya katakan saya tidak biasa untuk ini, saya tidak paham, jadi mohon maaf saya tidak bisa lakukan seperti itu alasan saya, sehingga alhamdulillah sampai saat ini saya tidak pernah potong ayam berkenaan dengan hendaknya keluar yang artinya mayit keluar rumah ke kuburan. Itu jawaban saya untuk bisa terhindar dari perkara itu, karena kalau kita langsung tujuh tidak bisa juga seperti itu. Kemudian masalah ya tadi itu ada talqin, ada yang melaksanakan talqin, ada tidak. Terus selalu lain karena memang kurang, jadi mayat itu persunapan itu tidak ada, yang tidak ada baca yasin, baca surah as-sajadah, dan sebagainya itu, jadi tidak ada yang seperti langsung saya sebutkan. Jadi insya Allah itu bukan perkara yang mesti dilakukan. Mungkin dari kami insya Allah nanti ditambahkan oleh yang lain. Terima kasih.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja berdasarkan apa yang biasa kami lihat di kampung-kampung yang pernah kami datangi tentang penyelenggaraan jenazah, saya langsung pada saat selesai jenazah itu dikuburkan, ya, kan umumnya mungkin kita sudah paham bahwa ada ada istilahnya baca-baca sekian harinya, ya. Dan pada saat penguburan juga ada strata sosial yang tertentu yang apa namanya, ada simbol-simbol ketika kalau orang Mandar bilang pak dingin, ya. Ada yang pakai payung sekian banyak, kalau dia dari keturunan tertentu, kemudian bawa apa namanya kayak kipas itu yang terbuat dari kayu-kapan, kemudian dimasukkan ke dalam dikubur bersama dengan si mayat itu. Kemudian yang kedua, pada saat selesai dikuburkan, ya, saya pernah melihat di kampung tertentu bikin apa namanya tempat-tempat ya saloko, ya kayak toko, ya toko, kemudian dinyalakan lilin di situ, pelita. Ya, entah, saya tidak tahu sampai kapan itu menyala itu, dan atau diberhentikan atau pada saat mungkin selesai sampai proses baca-bacaan itu, ya mungkin saya yang lain-lain saya lupa, yang lainnya sudah disampaikan oleh teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa tentang keikapan. Jadi pernah saya, jadi kalau keikapan memang jadi sama-sama. Cuma pernah waktu saya ketika adik kami meninggal di Pulau Jawa, saya ikut ke sana dulu jemput adik. Itu pada umumnya atau ini kafannya itu kalau imam di sana dia tidak sejajar, tapi kayaknya memang lebih bagus juga karena arahnya itu lebih lebar di bagian atas, di bagian bawahnya tipis, lebih sempit ya, di model seperti ini, jadi agak rapat jalannya. Berarti lebih simpel, lebih simpel. Tapi itu perkara itu kita tidak pernah jumpai di Sulawesi, tapi itu hanya di Jawa. Bahkan kami juga itu masukan yang luar biasa, yang sangat bagus. Kenapa? Karena sesuai dengan porsi tubuh yang bagian bawah tentu lebih sedikit memakan kain, makanya lebih dilebarkan di bagian atas, disempitkan bagian bawah. Itu tambahannya. Terima kasih. Baik. Setelah kita dengarkan beragam pengalaman kita di lapangan khususnya, ini menggambarkan bahwa memang terkait masalah penyelenggaraan jenazah ini masih kental dengan tradisi kesukuan masing-masing, dan ini tentu sangat bisa kita pahami karena dulu memang akses informasi termasuk akses pengetahuan itu sangat terbatas. Nah, tentu dengan daerah keterbukaan seperti sekarang yang kita rasakan sekarang ini, tentu sebagai generasi pelanjut kita punya kewajiban